Golkar. Saya lahir dari keluarga Golkar. Orang tua saya Golkar. Erwin Aksa, pengusaha ulung, politisi, dan mentor inspiratif bagi generasi muda Indonesia. Strategis Partai Golkar. Dia adalah salah satu sosok di balik transformasi Golkar Institute bersama Aceh Hasan Syazili yang menjadikannya sebagai kekuatan besar bukan hanya di Partai Golkar, tapi juga di level nasional. Erwin juga berperan besar dalam modernisasi HIPMI dan Kadin, dua lembaga penting yang membentuk masa depan ribuan pengusaha Indonesia. Kesuksesan Erwin berlanjut dengan terpilihnya beliau sebagai anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III yang otomatis menjadikannya sebagai salah satu bintang baru di kancah politik nasional. Saudara Erwin Aksa, saya minta. Betul? Mana Erwin? Ngaku lo! Namun, di balik karakternya yang begitu prestisius, menarik untuk kita dalami. Siapa sebetulnya sosok Erwin Aksa? Sumatera Utara naik, beberapa di daerah Jawa Barat naik, ya Jawa Tengah juga demikian. Di Partai Golkar, Erwin dipercaya menjabat sejumlah posisi penting. Salah satunya, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar pada periode 2009 hingga 2014 dan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Golkar periode 2019 hingga 2024. Namun, kiprah Erwin Aksa di Golkar yang mencuri perhatian adalah jasanya dalam membangun Golkar Institute, unit think tank pertama di Indonesia yang digagas oleh partai politik. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membekali kader-kader partai Golkar dan masyarakat umum dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia politik, pemerintahan, dan kebijakan publik. Hari ini pemimpin masa depan. Dari awal pendiriannya tahun 2020, Golkar Institute di bawah binaan Erwin Aksa dan Aceh Hasan Syazili berhasil cetak lebih dari 600 calon pemimpin politik muda melalui program unggulannya, yakni Executive Education Program for Young Political Leaders atau YPL. Kepemimpinan Erwin dan Aceh dalam menjamin kualitas program YPL membuat Golkar Institute mampu secara konsisten menjaring 40 pemimpin-pemimpin potensial dari seluruh Nusantara dalam setiap batch-nya. Tidak hanya melalui program YPL, Golkar Institute di bawah Erwin juga senantiasa mengagitasi pendidikan politisi dan ekonomi melalui program kuliah publik secara public lecture series dan juga Train Golkar. Erwin juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam membangun HIPMI dan Kadin, di mana kontribusinya sangat berarti untuk kemajuan dunia bisnis tanah air. Saat menjadi Ketua Umum HIPMI pada periode 2008 hingga 2011, Erwin membantu urusan perpajakan para UMKM yang sedang alami kesulitan. Gerakan ini sendiri muncul karena Erwin melihat pada tahun 2010 persentase pengusaha di Indonesia sangat sedikit. Misi tersebut akhirnya didukung oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berhasil membalikan penurunan pertumbuhan UMKM dari 2% pada tahun 2009 ke 2010 sehingga meningkat menjadi 2,57% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Kiprahnya di Kadin pun tidak bisa diremehkan. Erwin dipercaya memegang jabatan strategis seperti Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Koperasi 2010 hingga 2015 dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia pada tahun 2015 hingga 2021. Kini, sebagai insan profesional, semangat pergerakan Erwin telah berkecambah ke dunia politik, di mana ia berhasil menjadi perwakilan rakyat di Jakarta pada Pileg 2024. Erwin Aksa. Kalau nggak ada dia repot juga gitu. Pada tahun 2024, Erwin Aksa berhasil menjadi salah satu orang muda yang lolos ke parlemen. Secara impresif,
Erwin Aksa mendapatkan 187.000 suara di Dapil DKI Jakarta 3, mengalahkan jagoan-jagoan politik senior seperti Ahmad Saroni dan Charles Honoris. Padahal Erwin bukan warga asli Jakarta. Erwin membawa strategi-strategi politik yang kuat. Salah satunya adalah sintesa message dan media. Erwin juga berhasil menarik perhatian pemilih dari berbagai segmen, utamanya generasi muda. Dengan pemaparan visi yang ambisius namun merakyat, seperti pemerataan upah pekerja dan keterjangkauan pangan. Dibarengi dengan kelihayan tim suksesnya dalam menggunakan media sosial secara efektif, visi misi Erwin berhasil beresonansi dengan keinginan warga Jakarta secara luas. Erwin Aksa. Menariknya, kemampuan Erwin dalam mengelola kekuatan sehingga berhasil terpilih menjadi wakil rakyat tidak hanya berkat karisma dan profesionalitasnya saja, namun juga perpaduan harmonis dengan nilai-nilai kepemimpinan yang ditanamkan oleh keluarganya. Bersama Erwin Aksa, masa depan Indonesia ada di tangan yang aman. Dan bersama Erwin Aksa, mari bentuk Indonesia yang lebih baik satu langkah demi langkah.